Rasulullah, membacakan pujian-pujian kepada Rasulullah. Lah orang bersayang mencinta sama Rasulullah. Sama kayak kita juga kalau bersayang cinta susah dikasih tahu juga. Masih terus berjalan makam Rasulullah, membacakan pujian-pujian kepada Rasulullah dan juga kepada sahabat. Pada saat itu datanglah seorang anak laki-laki. Itu anak laki-laki datang ngamperin Umar Al-Bar, ngomong begini, Tuhan, nanti setelah kamu berziarah mampir ke rumah aku ya. Terus Umar Al-Bar lihat bocah siapa gitu kan, nggak kenal. Tapi karena bocah yang ngajak, Umar Al-Bar mau ke rumah ini. Akhirnya jalan bareng setelah berziarah. Begitu sampai di depan rumahnya, tuh Umar Al-Bar kaget luar biasa bu. Kaget luar biasa kenapa? Karena begitu sampai di depan rumah, itu rumah ternyata rumah dulu orang yang pernah memotong lidahnya pada saat itu. Lalu ditanya sama Umar Al-Bar, apa benar ini rumahmu? Kalau benar ini rumahmu, aku nggak mau masuk. Tapi anak tersebut terus memohon kepada Umar Al-Bar, wahai Tuhan, tolong Tuhan, aku mohon Tuhan, datanglah ke rumahku. Aku tahu kau pernah datang ke rumah ini. Maka dari itu aku ingin meminta pertolongan kepadamu. Lalu Umar Al-Bar melihat bocah nangis, luluh hatinya. Akhirnya dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Dan setelah sampai di dalam rumah itu, saya dalam kaget bro, kaget ya. Ya semoga yang kaget yang pada jantungan disembuhin sama Allah. Tapi ngatur-ngatur banget mukanya. Tambah gini muka begini. Lalu bro, setelah Umar Al-Mubarak nih masuk ke dalam rumah ini, beliau kaget lagi bro. Kaget lagi karena melihat begitu masuk ke dalam rumah, melihat di dalamnya ada kandang yang gede bu. Kandang yang gede isinya itu ternyata monyet bu. Apa? Kandang yang gede, isinya monyet. Ini saya belum tahu. Monyet di sini. Tangan yang ceramah nih, tangan badan tuh kemana-mana. Ini kemudian tangan lagi ke sini ya. Enggak juga dong. Bilang monyet tadi. Sekarang gini. Gua kan kembaran bro. Iya. Kita kembaran. Iya. Kalau gua monyet, gua juga monyet mati. Sama. Iya. Ada gitu loh. Makanya dia ada kandang yang gede isinya monyet. Betul. Puas. Iya belum. Kaget tuh. Ini begitu beliau masuk ke dalam, monyetnya teriak-teriak bu. Teriaknya monyet seakan-akan minta tolong sama Umar Al-Mubarak. Lalu si anak kecil yang tadi ngajak beliau masuk ngomong kayak gini, wahai Tuhan, ketahuilah sesungguhnya monyet yang ada di dalam kandang itu adalah ayahku yang dulu pernah memotong lidahku karena apa yang memuji kepada Rasulullah dan para sahabat. Lalu semenjak itu Tuhan, keluarga kami pun sangat berantakan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab ayahku hingga menjadi monyet seperti ini. Nah, alhamdulillah. Ini dari cerita ini jadi bukti buat kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berikan syafaat kepada kita semua umat yang banyak memuji bersalawat kepada Rasulullah. Seperti Umar Al-Mubarak, Rasulullah gak tinggal diam bu, melihat kita nih umatnya dianiaya karena banyak memuji kepada Rasulullah. Gak tanggung-tanggung Rasulullah berikan syafaat di akhirat. Di dunia pun syafaat Rasulullah diberikan kepada Umar Al-Mubarak. Udah makanya gak usah peduli bu, kalau ada orang yang bilang maulid itu haram, bid'ah, sesat, gak usah peduli. Kita kumpul di sini karena kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, betul? Kita semua kumpul bersalawat kepada Rasulullah. Mana yang salah? Dalilnya ada. Makanya sekarang kita semua kumpul di sini acara maulid Nabi, wabil khusus di bulan Rabiul Awal bu. Yuk kita tingkatin kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita perbanyak memuji Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ba'ilina dari makan di dalam mulki lagi
Sallu ala Muhammad. Lalu yang kedua, Bu, bukti kita meneladani baginda Rasulullah yaitu dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad bersabda, Bu, aku tinggalkan dua hal kepada kalian yang kalian tidak akan pernah tersesat selamanya kalau kalian berpegang teguh pada dua hal ini. Apa aja? Kitab Allah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Hadis riwayat Hakim. Lah sunnah Rasulullah kan banyak ya Bu ya? Banyak banget sunnah Rasulullah. Apa aja di antaranya? Ada puasa sunnah Senin Kamis, banyak bersolat, rajin bersedekah, sering silaturahmi, rajin baca Al-Quran, hadir ke majelis, dan masih banyak lagi sunnah Rasulullah, Bu. Tapi yang tadi disebutin nama saya ini insya Allah boleh dilaksanakan dalam peringatan Maulid kali ini. Kita kumpul di tempat ini jadi saling silaturahim, Bu. Ibu-ibu yang jauh jadi rapat di sini, saling ketemu silaturahim. Kita kumpul pada pagi hari kita kumpul pada siang hari ini jadi bersolawat kepada Rasulullah, sama-sama membaca Al-Quran. Dan orang yang benar melaksanakan sunnah baginda Rasulullah, maka dia akan dapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Makanya saya mau nanya, Bu, ini kita kumpul kayak gini, silaturahim kayak gini, enak apa enggak? Enak, benar. Kan kata Rasulullah, orang yang silaturahim ini mendapatkan dua keutamaan, Bu. Yang pertama, ayyub safalahu fi rizqi, Allah akan gampangin kita mendapatkan rezeki, Bu. Nah, ini belum ada Ustaz, bilang ini berjamaahnya ramai, biar pada datang ke masjid. Lah, ada